Hari ini Allah berikan nikmat, hari ini Allah berikan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman. Pasti suatu saat nanti akan datang dia namanya ujian. Dan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut di ayat kedua itu Allah firmankan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia menyangka hanya aku untuk beriman sedangkan mereka tidak dicoba? Artinya hidup kita ini akan dicoba oleh Allah, sehingga sadari diri ini pasti akan dicoba oleh Allah, sehingga siapkan dengan kesabaran. Yang kedua, caranya itu adalah jangan pernah kita merasa ujian kita paling berat. Orang sulit bangkit, sulit untuk melanjutkan aktivitas karena dia selalu merasa ujian saya paling berat, ujian saya paling besar. Ustadz mah cuma bisa ngomong, kamu bang cuma bisa nasihati. Kalau kamu mengalami apa yang aku alami, kamu nggak mungkin bisa berbicara seperti itu. Itu kan sinetron sebetulnya itu. Jadi selama kita merasa itu ujian berat terus, kita nggak bakal bisa tahu. Tapi para ulama mengatakan, katakan kepada ujianmu yang besar, Allahku maha besar dengan segala solusinya. Artinya besar bukan Allah berbentuk, tapi rahmatnya, pertolongannya, bantuannya. Sehingga jangan pernah merasa ujian kita paling berat. Kalau kita mau jujur, Bang, di tempat kita tinggal, yang kita merasa saat ini ujian kita paling berat, di tempat kita tinggal, desa kita, itu ada orang status sosialnya di bawah kita, ekonominya di bawah kita, tapi ujiannya lebih berat daripada kita. Mereka bisa kok sabar, mereka bisa kok melewati, kenapa kita nggak bisa gitu. Nah, kita selalu merasa ujian kita ini yang paling berat. Dan yang ketiga adalah dengan kita selalu mengambil hikmah. Pasti ada hikmah di situ. Nggak mungkin Allah kasih ujian kepada hambanya nggak ada hikmah. Minimal kata para ulama, di saat seorang hamba dikasih ujian oleh Allah, biar dia kembali kepada Allah. Kita ini sudah terlalu offset, sudah terlalu jauh lupa sama Allah, melaksanakan kewajiban yang haram kalau kita kerjakan, sehingga cintanya Allah tuh nyadarin kita ini nggak bisa. Dikasih nikmat bukan sadar, alhamdulillah, malah berbuat jelek dengan nikmat tersebut, sehingga dikasih ujian sama Allah. Saat dikasih ujian sadar, ya Allah, paling nggak tuh menyebut nama Allah. Di saat hartanya diambil sama Allah, keluarganya diambil oleh Allah, bisnisnya diambil oleh Allah, dia baru menyebut nama Allah, ya Allah. Di saat Allah berikan ujian itu, kita nggak usah bahas ini ujian atau musibah. Pokoknya Allah kalau ngasih ujian kepada hambanya, sadari, yakini itu surat cinta dari Allah agar kita kembali kepada Allah. Kita merasa lemah, tidak bisa hidup tanpa Allah, dan agar kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Itu ya, garis besarnya itu ya Bibi ya. Itu ya teman-teman ya, yang tadi ada yang nanya, dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama gitu kan. Itu nangkep nggak teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak. Dan satu lagi Bang, ada yang Anda ingat, dan ini banyak terjadi dan sampai pada akhirnya orang mengakhiri hidupnya sendiri. Iya. Ada sebagian orang memahami dan meyakini kalau punya masalah nggak usah cerita. Itu memang dalam agama seperti itu. Kalau kita punya masalah jangan cerita ke orang. Kalau kita punya nikmat cerita sama orang, berbagi sama orang. Tapi yang perlu diingat, di saat kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, jangan coba-coba disimpan. Itu bagi orang yang bisa menyelesaikannya. Tapi kita yang tidak bisa menyelesaikan, jangan disimpan. Nanti lewat bisikan-bisikan syaitan melemahkan iman kita. Pada akhirnya kita mengakhiri hidup kita. Ada yang minum aneh-aneh sampai almarhum, ada yang terjun bebas dari lantai 75 sampai almarhumah. Itu awalnya menyimpan sesuatu yang tidak kuat sehingga meledak. Tapi pesan Al-Fakir bagi kita semua yang punya problem, punya masalah, tidak usah ragu. Yang paling penting kita datangi orang yang bisa memberikan solusi dalam masalah kita yang tepat. Tidak semua teman, sahabat, keluarga, termasuk orang tua kita bisa menyelesaikan masalah kita. Cari orang yang mumpuni, contoh di bidang agama. Kita punya masalah, datang kepada ustadz, kiai, ulama yang memang betul-betul tahu kita keilmuannya, dia bisa memberikan solusi. Datang kepada Allah, semua masalah itu ada solusi. Allah a'lam. Iya. Itu ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib, mau tanya nih, ayah sambung itu wajib nggak sih Bib, nafkahi anak sambung?
Itu ada pertanyaan dari teman-teman di bawah juga. Kalau seorang suami istri bercerai dan dia punya anak, ya, maka seorang mantan suami itu dia wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Kalau laki-laki sampai balik, kalau perempuan sampai menikah. Atau di buku rata juga boleh, jauh lebih baik, yaitu sampai menikah dua-duanya. Itu kewajiban. Tapi kalau seandainya itu mantan istri menikah lagi dan ayah sambungnya itu mampu untuk memberikan nafkah, maka tidak wajib lagi mantan suami memberikan nafkah. Kalau suami yang baru ini dia mampu. Tapi kalau suami yang baru ini nggak mampu, maka tidak diwajibkan suami yang baru atau ayah sambung itu, yang wajib tetap mantan suami atau ayah yang pertamanya. Ukuran mampu tidak mampu apa, Bib? Yaitu memberikan makan sehari 3 kali itu. Itu yang paling utama. Iya. Ukuran mampu seorang yang sambung itu dengan memberi makan sehari 3 kali gitu. Iya. Itu yang utama ya. Normal. Jadi kan ada sebagian mungkin gaya hidupnya terlalu mahal gitu kan, sehingga ayahnya ini nggak mampu. Ya semampunya dia pagi, contoh ini ya, pagi anggaplah 10.000 mungkin ya, makan nasi ya, dia ngasih sehari 30.000 seperti itu. Jadi kadar kemampuan orang kan kalau mau diratakan repot, sehingga dipakai aturan standar. Dalam fikih itu namanya uruf, kembali kepada aturan standar manusia pada umumnya. Itu ya, berarti tidak berekspektasi lebih ya. Kalau seorang yang sambung itu harus bertanggung jawab dengan misalnya kayak sekolahnya sampai setinggi-tingginya, terus sampai kehidupan yang pokoknya di luar kehidupan pokok ya, Bibi ya. Iya, nah termasuk juga ya kalau dia masalah pendidikan juga masuk ya, nafkah pendidikan sekolah. Jadi dia ini seperti ya, kalau bahasa orang zaman sekarang tuh tidak ada istilah mantan ayah. Iya. Sehingga dia tetap wajib memberikan nafkah untuk kehidupan sekolahnya juga gitu. Ayah sambung, Bi. Kita lagi bahas ayah sambung. Tadi Kak Bri nanya apa dong? Kak Bri, impulsive disorder ya kalau nggak salah ya. Itu kita harus tetap stay atau ditinggalkan gitu. Kalau punya partner memiliki compulsive disorder harus bagaimana? Ditinggalkan atau stay? Gitu. Siapa nih mau jawab nih? Mungkin Habib punya solusi, ada jawabannya mungkin. Apa itu? Compulsive disorder. Apa itu? Anak kurang paham bahasa gitu. Mungkin disederhanakan lagi. Kak Bri mungkin bahasanya disederhanakan deh. Biar intinya apa tuh? Partner apa dulu nih? Yang aku mau tanyakan partner hidup atau sekedar teman gitu. Karena mungkin menyikapinya akan berbeda ya gitu. Kalau kita udah partner hidup itu udah harus lebih agak kalem, guys. Iya. Mungkin kayak gini, Bang. Kalau bicara teman aja diurut aja satu persatu. Kalau teman, kapan kita harus bertahan dengan teman? Selama teman itu masih memberikan kemanfaatan kepada kita, bukan kemanfaatan dunia ya, kebaikan, dia ngingetin kita, nasihatin kita, ngarahin kita, motivasi kita, ngingetin kita, maka itu teman yang baik. Jadi kalau bahasa para ulama itu, sahabat terbaik itu adalah sahabat yang selalu mengingatkanmu dalam kebaikan. Dan sahabat yang baik tidak harus selalu bersamamu. Sahabat yang baik tidak harus selalu nongkrong denganmu. Sahabat yang baik tidak harus meminjamkan uang kepadamu. Tapi sahabat yang baik akan selalu ada di waktu yang tepat untuk mengingatkanmu dan untuk menarikmu dari keputusasaanmu untuk bangkit kepada motivasi dalammu. Dan itu yang dinamakan sahabat yang baik. Tapi kalau sahabat tersebut, kalau kita kumpul sama dia, kok dia selalu mengajak yang nggak baik, dia selalu mengarahkan yang buruk, dia ngajari kita untuk benci sama orang, dia ngajak kita untuk selalu berbuat tidak baik dan berpikiran negatif, tinggalkan teman tersebut. Tinggalkan dalam artian itu jaga jarak. Jadi ada teman yang kita berteman dengannya, ada teman yang sekedar kita berteman dengannya. Jadi ada yang berteman dan ada yang sekedar. Yang sekedar itu yang teman yang kurang baik. Setiap duduk sama dia itu lalu aja ngajarin yang nggak baik, yang nggak benar. Tapi ada teman yang kita kalau duduk sama dia tuh ajib, diajak sholat,
diajak berbuat baik dari sodako majelis taklim, nah itu yang kita pertahankan. Kemudian kalau masalah nih sebentar Bib, ini aku potong ya karena pertanyaannya agak ini Holder. Jadi yang aku mungkin anggapnya ini partner hidup ya, suami ya gitu. Karena pertanyaan nih kolek barang banyak banget sampai nggak bisa jajan gitu. Itu kemungkinan ada hubungannya sama partner hidupnya dia gitu loh. Bukan cuma sekedar teman nih sepertinya gitu. kalau tunangan katanya. Oh tunangan. Oh tunangan dia. Kalau nanti kaitannya masalah kayak teman yang akan dijadikan serius kepada pernikahan, mungkin bahasanya seperti itu. Di saat kita mau menikah, kita harus memahami nikah ini bukan uji coba. Nikah ini bukan untuk kita ngetes laut ataupun ombak, tapi nikah itu adalah sesuatu yang sangat besar, menggabungkan dua keluarga jadi satu. Sehingga jangan main-main tentang masalah pernikahan. Kalau kita memang betul-betul pengen menjadikan orang itu sebagai sahabat dunia akhirat kita, maka carilah orang yang sekiranya kita kalau nikah dengan dia itu kita akan selalu diajak kepada kebaikan. Jangan kita mengajak orang untuk kepada jenjang yang serius, tapi di dalam perjalanan ini dia gampang tersinggung, gampang berprasangka jelek, dia kata-katanya kasar. Walaupun maaf Anda sudah jalan sama laki perempuan tersebut 20 tahun sekalipun, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Jangan ragu untuk mengatakan kayaknya kita udahan lah, tapi saya doakan kamu semoga dapat lebih baik daripada saya. Karena berapa banyak ada orang menikah dengan kata nggak enak karena saya ini pacarannya sudah lama, kemudian nanti jadi omongan teman, jadi asumsi publik. Gak usah seperti itu. Lebih baik kita diejek oleh manusia sedunia, yang penting pernikahan kita baik-baik saja dengan orang yang tepat. Nikah itu bukan untuk masalah gaya. Nikah itu bukan berbicara status. Nikah itu berbicara masalah ketenangan. Nikah itu berbicara antara kamu dengan dia. Nikah itu berbicara bagaimana dia bisa memahami keluarga kita dan kita bisa memahami keluarga dia. Karena menikah itu bukan antara kita dan dia, tapi menikah itu menggabungkan dua keluarga menjadi satu. Sehingga kalau memang itu nggak baik, nggak usah ragu, putuskan. Tapi kalau ini arahnya lebih kepada sudah menikah, maka yang kita bahas sebelumnya itu ingatkan, evaluasi diri, ingatkan, cari orang ketiga, kemudian minta tolong kepada mertua diatur agar tidak kita ngadu. Kemudian orang tua kalau nggak bisa, Anda bersabar sambil terus ingatin. Anda juga boleh untuk minta cerai. Karena menikah itu untuk mencari ketenangan, bukan mencari kegelisahan. Oke. Gitu ya. Teman yang baru datang jangan lupa di follow, di repost, posting ulang ya. Iya. Jangan lupa bantu tap-tapnya teman-teman. Bantu tap-tap. Kak Bri gimana Kak Bri? Mungkin ya maksudnya tuh compulsive disorder tuh lebih tepatnya mereka tuh OVT ya. Mereka berlebihan juga berpikir ke pasangan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan gitu ya. Walaupun mungkin untuk barang-barang atau mungkin KDRT gitu loh. Bisa ke barang pelampiasan, bisa ke barang-barang, bisa ke diri kita sendiri gitu. Mungkin lebih ke ini. Lebih ke ini. Jadi dia itu hobi untuk mengumpulkan barang-barang yang nggak penting, nggak pokok gitu loh. Kayak hobi gitu loh. Kayak macam misalnya diskus, mobil-mobilan gitu loh nih. Jadi itu kayak dikumpulin gitu, bukan ke arah kekerasan, bukan. Lebih, jadi kok kayak nggak ada manfaatnya dia berpikir seperti itu gitu. Mungkin ya gitu. Hobi mungkin Bang ya. Ya lebih ke hobi. Waalaikumsalam teman-teman yang baru bergabung, ini ya bantu tap-tapnya ya teman-teman ya, bisa di repost juga. Salam kenal dari kita teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini itu. Ya itu sangat mengganggu, rumah tidak rapi ya. Dia lebih terganggu. Dia ini kayaknya suka rapi deh itu. Maksudnya ada kan yang bukan penyakit ya, tapi tipe orang yang rumahnya tuh suka rapi banget gitu. Kan ada itu. Dia suka beli-beli yang nggak penting gitu ya, ngumpulin barang gitu ya. Iya, makanya tadi gue tanya kalau memang temen ya nggak usah dipikirin gitu loh.
buat apa? Tapi kalau pasangan ya kembali lagi ke kalau dirasa mengganggu itu bisa dikomunikasikan, jangan langsung ambil keputusan yang gimana gitu. Baby. Mungkin kalau kita sudah nikah tuh Bang, ada kata-kata pendek, cuma itu harus kita jadikan pedoman dalam hidup rumah tangga. Ada hati yang harus dijaga. Iya. Jadi kalau kita sudah nikah itu kita harus jadikan itu deadline dan motto dalam hidup kita, mau suami ataupun istri. Ada hati yang harus dijaga. Saya berbicara bagaimana pasangan saya. Saya berbuat bagaimana pasangan saya. Saya bersikap bagaimana. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah betul-betul tahu moto itu Bang, itu otomatis akan menjalin komunikasi yang baik. Tapi kalau itu motonya itu tidak ada, dia komunikasinya repot. Dia lebih suka dimaklumi. Kan ada pasangan suami istri yang maunya dimaklumi terus. Mau itu suami ataupun istri, suami dengan hobinya, istri dengan hobinya. Apalagi ya tadi beli barang-barang branded yang seperti itu. Sehingga kalau kita sudah tahu kaidahnya, ada hati yang harus dijaga, kita akan menjaga komunikasi dengan baik. Contoh nih Bang, contoh. Ana punya istri. Ana setiap keluar rumah nggak pernah Ana nggak izin. Dan setiap di rumah pasti Ana video call. Di luar itu pasti Ana video call. Dan kalau lihat HP Ana itu panggilan paling banyak ya Ana sama istri. Kenapa? Ana selalu punya moto hidup tuh ada hati yang harus dijaga. Walaupun istri tahu, contoh Ana sebulan sekali itu Ana ada waktu 4 hari Bang di luar. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Itu pekan ketiga tuh Ana ke Bandung, ke Sumedang, sama Majalengka, itu 4 hari setiap bulan. Sehingga di saat di luar tuh Ana selalu video call, kadang Ana kirim foto. Sehingga kita nggak tahu di saat kita tinggal di hati itu seperti apa. Tapi kalau kita jaga komunikasi yang baik, kita tahu kehidupannya, ada hati yang harus dijaga. Kalau komunikasi kan baik-baik. Waalaikumsalam. Ini tadi ada yang nanya juga, adakah hukumnya kayak mertua itu ikut campur rumah tangga kita sampai periksa handphone kita juga gitu? Mertuanya beliin HP baru aja. Mertua beliin HP baru aja. Biar nanti mertua lihat HP yang baru, gak usah lihat HP-nya. Kalau kalian bisa menjaga, nggak usah, jangan dikasih. Itu hak, itu nggak boleh. Itu privasi teman-teman. Jadi hal yang tadinya nggak ada itu bisa diada-adain gitu loh. Hal yang tadinya bukan jadi masalah itu bisa jadi masalah. Kita lebih menjaga ke situ ya. Gitu. Bukan berarti kita takut nggak ada apa-apanya kok gitu loh. Sebenarnya kalau mau diperiksa periksa aja gitu. Cuman itu nanti malah jadi sampai kemana-mana. Setelah meriksa handphone nanti meriksa apa. Meriksa rekening, meriksa dompet kan gitu. Lama-lama bisa jadi kemana-mana. Jangan dibiasakan hal yang mengganggu privasi kita diserahkan ke orang lain gitu. Makanya Bang Ana bilang tadi, belikan HP baru aja mertua. Iya. Lama-lama kita main kemana diikutin itu, ya kan? Awalnya handphone, lama-lama kita kemana-mana diikutin terus kan. Cuma memang Ana beberapa kali Bang duduk sama teman-teman yang baru-baru nikah atau yang sudah lama, kita ngomong kayak gini. Cita-cita pertama orang yang sudah menikah itu tidak tinggal sama mertua atau orang tua. Itu cita-cita. Jadi menikah tidak serumah. Tidak serumah. Kenapa? Karena maaf ya, orang tuanya, mertuanya kalau bijak ya, di saat kita ada sedikit problem, contoh masalah beda pendapat aja, atau suara terangkat istri ataupun suami, itu nanti bisa jadi masalah besar. Apalagi dia merasa ini anak saya, apalagi yang perempuan ya, ini anak perempuan saya kok dibentak-bentak sama suami, padahal itu cuma kata-kata yang keluar spontanitas saja karena dalam ranah diskusi waktu itu mungkin. Maka cita-citanya seperti itu. Nah, tapi harus dipahami, wahai para menantu, mungkin karena bahasanya menantu, mertua Anda itu adalah orang tua Anda. Iya. Sehingga perlakukanlah mertua itu seperti kita memperlakukan orang tua. Karena dosa kita berbuat jelek sama mertua itu sama seperti kita berbuat jelek kepada orang tua. Karena Nabi mengingatkan, abauka salas, orang tuamu itu ada 3 kata Nabi. Abukal ladzi waladaka, orang tua yang melahirkanmu. Yang kedua, abukal ladzi zawwajaka bintahu, orang tua yang kau ambil anak perempuannya kau nikahi, mertua. Yang ketiga, abukal ladzi allamak, orang tua yang mengajari kamu. Sehingga mertua itu orang tua kita. Nah, sehingga di saat kita mendapati mertua yang fudul pengen tahu HP kita,
atur bahasa yang terbaik untuk bisa menjaga hal tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, kasih. Jangan kita menjadikan sesuatu yang keruh menjadi makin keruh. Jangan gitu Pak, Bu, kenapa seharusnya? Ini mertua kita. Dia di saat melihat HP itu pasti ada sesuatu yang gelisah di hatinya. Kita makin tolak, makin besar masalahnya. Kemudian yang kedua, setelah dicek semuanya, kita diam saja dan jawab kalau ditanya. Setelah itu yang kedua, sampaikan kepada suami dengan baik, Bang, tadi orang tuamu cek HP saya tidak masalah. Tapi takutnya nanti ada prasangka yang tidak baik kepada saya. Tolong Bang, nanti seminggu ke depan, jangan hari itu, jangan 3 hari, seminggu ke depan, coba nanti diajak ngobrol yang enak, atur bahasanya Bang, dan diatur bahasanya jangan seperti saya ngadu kepada kamu tentang agar tidak lihat lagi. Itu yang kadang-kadang tidak diperhatikan sama para menantu, marah, nggak terima, kemudian membentak. Akhirnya orang tua itu menggunakan otoriternya dia kepada anaknya untuk menceraikan daripada menantunya itu, atau dia minta anak perempuannya untuk menceraikannya dan akhirnya Allah a'lam bishawab. Bahkan kalau pasangan sama pasangan pun bisa ini nggak, Bib, punya prinsip kayak satu sama lain nggak boleh ngecek isi handphone gitu. Wajibnya seperti itu dalam agama. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kaidahnya seperti ini Bang. Segala sesuatu yang bukan milik kita tidak boleh memiliki. Termasuk memegangnya, melihatnya. Kalau mau beli, izin, sewa. Kalau ini HP kita punya suami istri, tidak usah. Dan berapa banyak Bang? Ini berapa banyak ya? Perceraian di awal daripada kecurigaan. Termasuk masalah HP. Makanya orang berumah tangga itu dia harus siap untuk bisa menjaga hati. Lebih baik kalau bahasa guru kita Buya Yahya ini Bang. Lebih baik kita salah dalam berprasangka baik daripada kita benar dalam berprasangka jelek kepada pasangan kita. Lebih baik kita salah. Contoh naudzubillah, dengar ada orang bilang, oh suami kamu kayaknya jalan nih sama perempuan di ujung sana. Kemudian kita berusaha, enggak itu mah bukan suami saya. Ternyata keyakinannya benar terjadi. Ternyata suami kita jalan. Maka lebih baik seperti itu, Mbak. Termasuk masalah HP. Seandainya kita cek kita punya HP, maaf. Ternyata suami kita selingkuh. Kemudian setelah itu apakah kita dengan ngecek HP suami kita selingkuh, apakah kita makin cinta sama suami? Apakah kita makin bisa menjaga hati? Enggak, malah ngerusak. Jadi jangan dia malah fiti ya. Ayo Bang, jadi pokoknya sudahlah. Kita berumah tangga tuh kita menikah karena Allah. Kalau seandainya berpisah pun karena Allah. Yes. Pokoknya menikah harus siap berhusnuzon, harus siap meninggalkan suudzon. Lebih baik kita salah dalam berprasangka baik daripada kita benar dalam berprasangka jelek. Cemburu itu termasuk suudzon bukan, Bib? Cemburu itu termasuk suudzon atau termasuk apa? Kalau menurut Habib? Kalau ada korinahnya Bang, ada tanda-tandanya, itu namanya waspada. Jadi beda antara waspada sama suudzon. Suudzon itu tidak ada korinah. Korinah itu tanda-tanda. Iya. Tapi kalau yang namanya waspada itu ada tandanya. Ada orang yang kita tahu dia tikoh itu bisa dipercaya omongannya. Kemudian kita melihat depan mata kita sendiri. Ya. Itu namanya adalah waspada. Adalah waspada. Tapi sebaik-baiknya waspada tetap yang husnuzon. Tetap poinnya kayak tadi, lebih baik kita salah lah berprasangka baik daripada kita benar berprasangka jelek. Kalau seandainya terjadi apa-apa dalam rumah tangga kita, selalu ngadu sama Allah, ya Allah jaga rumah tangga saya, perbaiki rumah tangga saya, perbaiki hati saya, perbaiki suami saya, istri saya. Makanya ini ada amalan Bang dari para ulama. Ini kalau bahasanya itu doa sempurna untuk rumah tangga, bahasanya seperti itu. Doa sempurna untuk rumah tangga. Yang baca doa ini 11 kali kata para ulama akan diberikan 5 perkara. Yang pertama, rumah tangganya akan dijadikan oleh Allah rumah tangga sakinah wa warahmah. Baca doa ini 11 kali habis 5 waktu akan diberikan 5 perkara. Yang pertama, rumah tangganya akan dijadikan oleh Allah sakinah wa warahmah. Yang kedua,
akan diberikan oleh Allah suami yang soleh. Suaminya nggak baik, insya Allah dengan berkah ini suaminya akan dijadikan oleh Allah suami yang soleh. Yang ketiga akan diberikan istri yang soleh. Kalau dia istrinya tidak baik, akan dijadikan oleh Allah berkah doa ini dari istri yang soleh. Yang keempat akan diberikan anak. Kalau dia nikah udah 10 tahun, 20 tahun belum punya anak, dengan mengamalkan ini insya Allah akan diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, anaknya akan dijadikan oleh Allah anaknya soleh dan soleh. Kalau selama ini anaknya sulit diatur, membangkang, maka insya Allah anaknya jadi akan anak soleh dan soleh. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhanku, hablana, berikan kepada aku, min azwaji, daripada istriku, wa dzurriyyatina, anak keturunanku, qurrata a'yun, pelipur lara, artinya jadikan istri saya soleha, anak saya soleh dan soleha, wa ja'alna, dan jadikan kami para suami lil muttaqina imama, menjadi seorang imam suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman nanti yang ketinggalan live ini, screen recordnya ada di YouTube aku ya, ada di Nick Carter. Kalian subscribe YouTube-nya Nick Carter. Nanti kalian yang ketinggalan bisa lihat ini Habib di sana ya, yang ketinggalan mungkin kata-kata yang dari tadi, bantu di tap-tap like ya guys, di repost, di share ya. Tadi ada yang nanya Bib, gimana kalau misalnya hubungan antara suami istri itu sudah dingin, udah nggak ada komunikasi lagi, tapi bertahan karena anak gitu. Jadi mau diomongin itu udah nggak ada gairah lagi gitu loh, udah ngobrol gitu. Gimana menyikapinya Bib? Nggak ada rasa bang, kayak megang tiang listrik gitu. Iya, bertahan cuma karena anak katanya. Waalaikumsalam teman-teman yang baru bergabung. Itu bahasa yang nggak pantas bang dari rumah tangga. Itu namanya bahasa putus asa hanya karena anak, dan itu nggak baik seperti itu rumah tangga. Kalau guru kita Buya Yahya, anak pernah dengar beliau menjelaskan di saat cinta sudah mulai pudar, kalau bahasa beliau itu dalam rumah tangga, rasa sudah mulai hilang. Yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki niat. Ingat gak dulu niat kita nikah itu mau apa gitu? Niat kita dulu itu menikah itu untuk apa? Mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, mencari partner yang untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Sehingga ingat ke niat-niat pertama kali kita nikah. Bahkan ada sebagian para ulama, mahar itu nggak dipakai bang, tapi ditaruh di kamar, sehingga kalau lagi ribut bang, suruh lihat ke mahar tersebut nih dulu nih. Saya datang ke kamu, saya menghalalkan kamu, saya berikan mahar ini kepada kamu. Itu nanti akan menjadi motivasi untuk kembali lagi niat kepada pertama, bahwasanya Anda niat pertama kali nikah itu untuk apa? Untuk mencari partner, mencari orang yang bisa menyempurnakan, bukan mencari kesempurnaan dalam pernikahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mencari tempat yang baru, suasana baru. Contoh, kita jalan-jalan kemana gitu bang. Kalau bahasa kita ya honeymoon kedua lah. Di saat cinta sudah mulai pudar, anak gak usah ikut, titipkan sama mertua atau orang tua, ceritakanlah sekilas masalah kita honeymoon. Di sana kita nggak usah megang HP. Ini penyakitnya HP bang. HP nggak usah megang. Sudah 3 hari, contoh kita di villa mana gitu atau di mana, udah ngobrol aja tanpa ada HP. Ya kita ngobrol dari hati ke hati semuanya. Insya Allah pula akan memiliki spirit yang baru. Cari suasana baru. Yang ketiga adalah kalau sudah nggak bisa, libatkan ustadz, bang, yai ulama. Yang sering Al-Fakir sampaikan, cari orang ketiga tersebut. Sehingga nanti istri berbicara, kemudian setelah itu suami berbicara, kemudian ustadz menanggapi, kemudian memberikan solusi di sana, kemudian praktekkan solusi tersebut. Yang keempat, tidak ada lain, kita ngadu minta sama Allah, ya Allah jaga rumah tangga saya, kok saya baca yang tadi bang. Tapi kalau seandainya bang, seandainya memang sudah tidak bisa menikah dengan baik, bercerai dengan baik. Anda menikah dengan baik, bercerai juga dengan baik. Bercerai memang perkara mubah, kata Nabi, yang paling dibenci oleh Allah. Tapi jangan lupa bercerai juga solusi dalam agama di saat rumah tangga tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Opsi terakhir ya, bercerai itu opsi terakhir yang benar-benar udah mentok gitu ya. Ada solusi nggak? Ya itu solusinya, maksudnya solusi. Kalian harus komunikasi lagi gitu loh. Apa yang bisa jadi motivasi untuk mempertahankan hubungan pernikahan itu gitu. Komunikasi, pergi honeymoon lagi gitu loh.
Ya karena kurangnya komunikasi akhirnya jadinya dingin gitu. Itu penyebabnya. Yang penting istrinya jangan dimasukin ke dispenser bang sama suaminya gonta-ganti. Solusinya ya itu tadi Kak, yang disampaikan Habib tadi kan, mungkin benang merahnya itu perbaiki komunikasi. Dan dengan komunikasi itu bisa meningkat. Nanti yuk pergi kemana yuk bareng gitu. Yuk pergi kemana, mengingat masa lalu. Jadi pernikahan itu kan mungkin dulunya ada historinya ya, kayak seserahan gitu Habib ya. Kayak cincin pernikahan itu bisa kamu liatin gitu. Bisa ditaruh di kamar, nanti kalau kamu dingin atau gimana bisa ngeliatin itu gitu loh. Jadi dibangkitkan lagi asmara yang di awal-awal pernikahan itu, dibangkitkan lagi dengan cara-cara seperti itu ya. Kalau istri tidak bisa, penyebabnya istri nggak bisa apa tuh? Menyatu dengan mertua. Menyatu dengan mertua. Kalau kita menikah itu, lalu Al-Fakir sampaikan dari di awal, kita ini menikah itu menggabungkan dua keluarga jadi satu, sehingga bukan antara saya dengan dia, tapi antara keluarga dia dengan keluarga saya. Artinya ya kita harus betul-betul memiliki, kalau guru kita membahasakan tuh siap nikah siap berubah. Siap nikah siap berubah. Dari segi ucapan, perbuatan siap kita. Kalau belum siap berubah lebih baik jangan dulu. Makanya sering Al-Fakir sampaikan, belajar dulu kepada ustadz ulama, sampaikan ustadz, saya tahun depan pengen nikah, apa saja persiapannya. Nanti belajar sama beliau. Sehingga di saat sifat sudah berubah, insya Allah kita akan bisa menjadi seorang yang berumah tangga yang baik. Karena sekali lagi kita menikah ini bukan dengan malaikat, bukan dengan bidadari. Kita nikah dengan manusia yang punya karakter berbeda sama kita. Istri kita seorang perempuan yang lebih mengedepankan perasaan, suami kita seorang laki-laki yang lebih mengedepankan egonya dan masa bodohnya. Nah, sehingga di saat kita sudah berubah, memahami konsep pernikahan, menggabungkan dua keluarga jadi satu, rumah tangga itu akan baik-baik saja gitu. Sehingga harus betul-betul menyadari akan hal tersebut. Kemudian kalau kita sudah menyadari hal tersebut, jangan lari dari mertua. Ini juga sama bang. Jadi karena ada bahasa lah, daripada saya kumpul sama mertua ribut terus. Hari ini mertua marah A, nanti besok marah B. Lari dari masalah, tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang baru. Berusaha berdamai dengan keadaan kalau bahasa sekarang nih. Jadi kita cari persamaan, jangan cari perbedaan. Kalau sudah itu insya Allah akan baik-baik saja. Kalau perlu mertua kita ajak healing jalan. Mungkin mertua kita kurang healing, kurang jalan-jalan gitu di rumah terus di dapur. Kita ajak healing, kita ajak main-main. Udah di dapur keserangan cucu ya Bib ya, tambah pusing ya Bib ya. Nah, apalagi itu penting tuh bang. Kadang-kadang menantu juga kurang tahu diri gitu. Iya, kalau bener. keluar cuma nitipin, pulang nggak bawain martabak. Iya, kadang-kadang kita harus introspeksi juga teman-teman. Karena kita menikah dengan seorang itu satu paket ya, bukan cuma dengan dia sebenarnya. Apalagi janda sama duda misalnya gitu, kita juga harus terima anak-anaknya, keluarganya kan gitu. Satu paket sih ketika kita menerima seseorang, ya harus kita terima apa yang ada di belakangnya dia gitu. Jangan cuma maunya sama dia doang gitu. Buat teman-teman baru bergabung, salam kenal yang belum kenal, waalaikumsalam semuanya. Bantu di share, tap like, di repost, posting ulang ya teman-teman. Ya tadi itu udah Masya Allah banget tuh jawabannya dari Habib ya teman-teman ya. Kayak intinya semuanya tuh komunikasi ya, dimusyawarahkan satu sama lain gitu loh. Kita menikah kan menikah keluarga kita sama keluarga dia. Jadi memang harus jangan kita berpikir keluarga mereka yang salah, jangan-jangan keluarga kita yang salah atau diri kita yang salah nih, yang kurang komunikasi. Jangan menjudge dulu kalau keluarga mertua kita yang nggak cocok sama kita gitu loh. Siapa tahu kita yang menutup diri, kita yang terlalu menutup diri gitu loh. Jadi ya saling koreksi lah intinya. Intinya diobrolin lah, dimusyawarahin gitu. Nggak ada yang nggak bisa diselesain kok teman-teman. Gitu. Iya, selamat pagi yang baru bergabung. Mungkin ini pengalaman anak pribadi Pak. Soalnya banyak banget Bib sekarang single mom, janda-janda atau yang lagi dingin sama suaminya, pelariannya ke TikTok gitu loh. Nyari cowoknya di TikTok gitu kan. Buat happy-happy gitu kan. Ya tadi benar kata Habib, sekarang masalah utamanya tuh kita bukan sama tetangga. Masalah utamanya tuh sekarang kita sama handphone.
Karena handphone itu bisa mengakses lebih luas lagi dibanding kita sama tetangga kita sendiri sebenarnya. Akar permasalahannya bener di handphone. Terjadi perselingkuhan dari handphone. Jadi ya berhati-hatilah teman-teman ya. Apalagi udah punya pasangan ya. Di typing aja teman-teman kalau mau bertanya ya. Iya. Kalau nggak kebaca nanti di typean lagi. Kakak jangan suka lari-larian. Nggak bang, cuma mau tanya aja. Iya nggak apa-apa, di typing aja. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang dan pikiran selalu negatif tentang pasangan? Sebenarnya ini udah dijawab tadi Kak. Iya udah dijawab tadi. Sebenarnya udah dijawab. Cuman mungkin kamu masih belum ini ya. Ketika pikiran kita terlalu penuh nih teman-teman, kita jadi agak susah memahami nih. Jadi kosongkan dulu, netralin dulu, kalau bisa tenangin diri dulu, baru kita bisa ngerti nih, memahami perkataan orang, masukan dari orang itu. Tapi kalau kita aja masih terlalu penuh dengan pikiran kita sendiri, itu susah teman-teman. Jadi dibutuhkan ketenangan ya sebenarnya untuk memahami omongan orang itu. Coba nanti bisa DM atau apa gitu kan. Karena garis besarnya sih sama tadi sebenarnya. Pokoknya kita harus menyadari kita ini menikah bukan dengan malaikat. Kita menikah ini bukan dengan bidadari. Ini menikah dengan manusia yang punya kekurangan dan punya kelebihan. Dan sebaik-baiknya manusia itu yang selalu melihat kelebihan orang, bukan kekurangan orang. Kemudian sadari berpikiran negatif itu hanya akan merusak rumah tangga. Lebih baik kita berprasangka baik kepada pasangan walaupun salah, daripada kita berprasangka jelek walaupun itu benar. Karena itu hanya akan menjadi bom waktu yang belum meledak saja. Di saat kita mengoreksi kejelekan pasangan kita, hakikatnya kita sedang ngajarin pasangan kita untuk mengoreksi kejelekan kita. Sehingga nggak usah seperti itu. Pokoknya kita menikah untuk saling menyempurnakan, bukan mencari kesempurnaan di sana. Maka dengan itu insya Allah kita bisa berpikir positif, dan kita akan selalu bisa mengembalikan kepercayaan yang hilang tersebut. Kenapa? Ya karena kita sudah menyadari bahwasanya kita menikah dengan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Sampai dikatakan kalau orang mencari kesempurnaan pasangan dalam hidup, dia tidak akan menikah sampai meninggal. Iya. Pernikahan tuh berat guys sebenarnya ya. Cuman jangan takut juga untuk menjalaninya. Ini mungkin ini Bang, tips bagi menantu yang mendapati mertuanya kurang baik lah, bahasa sederhananya itu. Tipsnya adalah deketin itu mertua, jangan jauhin. Di saat kita sudah dekat sama mertua, kita ngambil hati, mungkin seminggu 2 minggu belum ketemu, tapi di saat mertua kita ngelihat bagaimana kita berusaha baik, contoh kita nyiapkan kopinya, air hangatnya, kita tanya sama mertua kita yang satunya, contoh ini abi kita atau umi kita orang dekat, tanya sama yang satunya atau sama pasangan kita, bapak atau ibu suka apa sih? Sehingga di saat dia datang udah disiapkan apa yang disukakan, kemudian duduk ngobrol santai dengannya, itu nanti insya Allah akan berubah. Tapi di saat kita makin jauh, akhirnya pasangan hidup kita juga merasa kecewa sama kita, malah akan rusak rumah tangga kita. Itu ada yang nanya lagi, dia nggak ditalak sama suaminya, tapi dia berpisah, suaminya tuh menjauh dari dia gitu. Jadi dia sebagai seorang istri, apa yang dia harus lakuin, katanya Bib? Kaidah dasarnya pertahankan rumah tangga yang memang pantas untuk dipertahankan. Jadi kalau suami menjauh, selalu Al-Fakir ingatkan, kalau ada masalah dalam pasangan hidup kita, jangan pernah fokus kepada yang dia lakukan, tapi fokus apa yang menjadi latar belakang kok pasangan saya seperti ini. Contoh, suami kita menjauh, apa yang terjadi? Mungkin kita selalu full sebagai istri main HP, suami datang gak disiapkan, kita tidak berkhidmah, kita tidak taat sama suami. Sehingga kalau kita mengevaluasi, banyak kebaikan yang kita dapat. Tapi kalau kita hanya fokus, oh suami saya kayak gini, gak bakal dapat solusi dalam masalah. Iya. Kalau yang kedua, kalau ternyata yang kedua ternyata memang suami kita yang bermasalah ini, contohnya ya Anda menikah itu dengan seorang laki-laki yang punya kekurangan, sehingga bagaimana Anda cari waktu yang tepat, mengingatkan dia, cari orang ketiga kalau kita tahu nggak bisa diingatkan, ya nanti bisa mengingatkan beliau dan kita bantu dengan doa. Mungkin itu menjadi solusi yang terbaik. Mohon Itu Beb, ada pertanyaan lagi tuh Beb. Untuk
menjikapi seseorang yang menjudge kita tentang masalah fisik itu gimana itu? Apalagi sebenarnya pertanyaan agak aneh nih teman-teman ya, kalau menurutku. Orang ngajak kenalan, tapi yang ngajak kenalan itu menjudge tentang fisik. Lah, itu agak sedikit aneh nih pertanyaannya. Coba Kak Paulos, gimana maksudnya? Makanya aku tanya siapa yang menjudge gitu tadi kan. Ada orang menjudge masalah fisik gitu, tapi yang menjudge ini orang yang mau dekat gitu loh, Bib. Coba Kak Paulos gimana? Itu sebenarnya kalau istri diusir sama suami tadi udah dijawab juga sebenarnya. Kayak ada kekurangan masing-masing kan. Jadi gini teman-teman, kalau ada seseorang yang ngedeketin kita, terus dia ngomongin masalah fisik, kalau aku sih bilang ya udah cari yang lain aja gitu. Kalau aku nggak usah lama-lama. Ngapain dia bahas masalah fisik? Sementara dia sendiri sedang berusaha mendekati kita kan gitu. Iya, terus tadi ada yang nanya juga istri diusir sama suami tapi suami tidak menalak gitu. Ya nggak apa-apa, keluar aja dulu dari rumah itu. Habis itu cari waktu yang tenang, nanti mungkin kekurangan suaminya itu ya kan nanti dibicarakan lagi gitu. Aku juga bingung, soalnya baru kenal 2 minggu, ya udah tinggalin. Itu udah bener itu tinggalin aja. Kalau orang baru kenal ini. Ustaz Abdul Somad Bang. Waalaikumsalam Mbak Widya. Kalau di saat kita berumah tangga, ternyata rumah tangga kita ini pupus kandas sampai akhirnya perceraian terjadi. Kata beliau mungkin itu doa yang selama ini kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya rumah tangga yang sakinah wadah warahmah, dan itu bukan rumah tangga yang sakinah wadah warahmah. Sehingga Allah kabulkan, memang Allah jauhkan pasangan yang tidak baik. Termasuk mama sebelum kita menikah orang malah berbicara masalah fisik contohnya, itu mungkin doa yang Allah kabulkan. Dia bukan pasangannya, dia bukan pilihan yang terbaik. Sehingga kamu jauhkan dia agar engkau nanti diberikan yang lebih baik daripada laki-laki atau perempuan tersebut. Nah kemudian kalau ada seorang suami mengusir istrinya dalam tanda kutip sampai kalau dia nggak keluar itu fisiknya dia akan terancam, maka dia keluar apa? Karena seorang perempuan, seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya hukumnya haram, tidak boleh, dan akan dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Kalau dia keluar meninggalnya su'ul khotimah. Kalau ingin diampuni oleh Allah, para ulama dia wajib minta maaf kepada suaminya. Sehingga kalau diusir itu memang dia tidak bisa, artinya fisiknya takut terancam, maka dia keluar. Tapi selama fisiknya tidak terancam, jangan keluar. Ya, karena seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya, kecuali kalau sudah diizinkan ya suruh keluar, ya sudah keluar aja, tidak jadi masalah. Kayak tadi disampaikan, kalau sudah waktunya tepat baru nanti komunikasikan. Tolong sampaikan ke Habib soal nasib. Jadi definisi nasib itu apa sih Bib gitu? Nasib itu kurang lebih kayak takdir, Wan. Kasih Kak Triple. Nasib itu kayak takdir. Nasib ataupun takdir, nasib itu bahasa Indonesia lah, atau takdir bahasa Arabnya. Jadi ketetapan ketentuan yang sudah Allah tetapkan kepada hambanya. Dan untuk masalah nasib atau takdir ini sebenarnya nggak usah dibahas, karena itu sesuatu yang sudah paten. Walaupun nanti ulama membahas ada yang muqayyad, ada yang mubrom, ada yang memang nggak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Tapi yang intinya yang harus kita pahami, kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Sehingga yang Allah wajibkan kepada kita apa, itu yang kita usahakan. Allah wajibkan kita doa. Allah wajibkan kita usaha. Allah wajibkan kita ikhtiar milik usaha yang baik, bukan yang haram lakukan, dan selebihnya tawakal kepada Allah. Karena kita nggak tahu bagaimana yang namanya takdir kita, nasib kita. Yang penting Allah sudah titipkan alat namanya akal untuk memilah dan memilih. Allah sudah utus kita punya nabi, sudah ngasih kabar gembira dan ancaman. Yang kalau yang baik seperti ini akan diberi surga, yang jelek seperti ini akan diberi neraka. Kemudian sudah diperintah untuk belajar ilmu agama, sudah. Maka tinggal kita maksimalkan dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Iya. Bib mau nanya, apa emang harus wanita muslim pakai hijab? Pakai hijab itu adalah suatu kewajiban. Jadi mau itu perempuannya siap nggak siap, suka nggak suka, kalau memang dia ini beragama Islam itu wajib hukumnya. Dan tidak ada kaitannya masalah hati. Kan dulu sempat rame, nggak apa-apa seperti saya tidak berhijab, yang penting hati saya baik. Berarti secara tidak langsung dia berseudon orang-orang yang berhijab itu berarti hatinya nggak baik. Yang namanya berhijab itu adalah satu kewajiban.
bagi setiap seorang perempuan. Jadi siap gak siap, mau gak mau, wajib untuk berhijab. Yang kedua, apa sih yang diperintahkan berhijab itu, apa sih kok sampai diwajibkan? Untuk menjaga perempuan tersebut. Ini pernah bang, di luar negeri itu, aku pernah dengar, itu ada orang 5 jam bang, berjalan di jalan yang sama 5 jam, dia tidak pakai hijab, pakai baju ketat apa ini semua seperti itulah. Itu sepanjang jalan diganggu bang, sepanjang jalan. Dan setiap ada laki-laki yang ganggu, tidak ada laki-laki yang tidak mengganggunya yang membantu dia, artinya diam aja karena lihat pakaiannya. Tapi di waktu yang sama bang, 5 jam di waktu yang sama dia nutup aurat pakai hijab seperti pada umumnya, sepanjang jalan tidak ada yang ganggu. Akhirnya dari tim ini sengaja jadi diatur, jadi diganggu. Itu sepanjang jalan bang, laki-laki semuanya ngamuk, dan ini di tempat negaranya non muslim. Jadi di saat seorang perempuan itu menutup hijabnya, hakikatnya dia sedang menjaga daripada harga diri. Tapi di saat seorang perempuan tidak nutup hijab auratnya atau tidak pakai hijabnya, hakikatnya dia sedang mempertontonkan daripada harga dirinya sendiri. Ada lagi yang tanya Habib, gimana hukumnya kalau ditalak lewat telepon katanya Habib? Karena mereka LDR, mungkin suaminya di mana, istrinya di mana gitu. Makasih Kak Triple. Korun guys. Absen repost di tab. Teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya teman-teman. Nanti recordnya ada di YouTube ya guys, di namaku Nick Carter. Kalau kalian mau lihat record dari Habib ya, record live ini. Waalaikumsalam teman-teman. Gimana Habib hukumnya? Baik, selalu Al-Fakir dankan, karena Al-Fakir anak pernah ngisi di Hong Kong beberapa kali bang. Jadi setelah selesai kajian itu biasanya anak ngadakan acara ngopi kayak gini. Jadi duduk, kita tanya jauh, ngobrol santai. Salam. Waalaikumsalam. Tidak ada orang yang LDR kecuali sulit untuk memaksimalkan keharmonisan rumah tangga. Jarang bang. Ada orang LDR ini tapi baik-baik saja, itu jarang banget. Sehingga siapapun yang hari ini LDR, niatkan dalam hati, ya Allah saya nggak pengen LDR. Setelah tekan kontrak kerja saya selesai, maka saya akan kembali kepada rumah tangga yang pada umumnya. Kemudian yang kedua, setiap Al-Fakir bang, anak di Hongkong itu setiap selesai kajian, tanya jawab selesai, Al-Fakir anak selalu menekankan, mau nggak anak kasih tahu cara agar kita cepat pulang ke Indonesia, amalan biar kita cepat pulang ke Indonesia. Mau Ustaz Habib? Yakin rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki keyakinan yang kuat itu insya Allah. Kemudian biasakan hidup sederhana. Uang yang kita dapat, tekan kontrak, anggap saja kita kerja 2 tahun ini, nanti tinggal dimaksimalkan, tabung ke Indonesia, digolongkan, diputarkan. Karena mendapatkan rumah tangga yang dekat itu jauh lebih nikmat daripada kita berumah tangga LDRan mendapatkan gaji yang begitu besar. Karena yang namanya sakinah itu, ketenangan itu nggak bisa didapat dengan LDR, nggak bisa. Dia hanya berhusnudzon, dia jaga komunikasi, tapi beda di saat kita bisa tinggal bareng. Jadi turunkan kita punya gaya hidup untuk hidup sederhana, maka insya Allah kita mudah untuk pulang. Kemudian kalau orang telepon kemudian sudah dilafatkan, maka hukumnya sama. Jadi akan jatuh tanah. Contoh suami bilang kamu saya ceraikan, akan jatuh cerai. Jadi bukan artinya harus ketemu langsung, enggak. Lewat telepon pun itu akan jatuh cerai, kecuali nanti pembahasannya tentang tulisan bang, SMS, WhatsApp. Nah kalau itu nanti kembali kepada niat. Walaupun kata-katanya jelas, contoh, kamu saya ceraikan. Kalau bentuknya tulisan itu namanya kinayah yang kita sudah pernah bahas. Jadi kembali kepada niat. Tapi ada orang bilang, Ustadz kalau sudah tulis kan itu kan ada niat. Kembalikan niat. Kalau niatnya dia menceraikan jatuh cerai. Kalau niatnya cuma mengancam, marah, itu tidak jatuh cerai bang. Oke, kalau menikah Bib, gini, seorang suami menikah lagi tanpa seizin atas pengetahuan istri pertama atau istri sahnya itu gimana? Ini kalau anak jawab, ini kemungkinan Adik Komal bisa melakukan juga nih kemungkinannya. Enggak juga, satu aja belum dapat. Kalau Ane punya jawaban sendiri untuk itu, Bib. Ane punya satu aja belum dapat, gimana mau 2, Bib?
Makanya anak lihat videonya antum terus ke jalan-jalan nggak ada yang nemenin ya. Iya bang. Oh, Habib udah lihat videonya ya? Enggak, itu jogging Bib. Kalau tiap pagi aku habis subuh itu keluar untuk refresh ya. Demo dulu kata Tri Astuti. Jalan demo dulu ya. Ini kita bicara masalah hukum dulu ya, masalah hukum. Iya. Jadi sebenarnya kayak gimana sih itu? Seorang suami itu tidak wajib untuk minta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, tidak wajib. Ya. Tapi kalau ada masalah di kemudian hari, jangan salahkan siapa-siapa, ketangguhan, pergok dan lain-lainnya. Tetap aja izin, biar nggak terjadi ini drama dan segala macam. Ya. Cuma itu memang pilihan guys, tapi memang nggak wajib. Tapi ya resikonya kalian tanggung sendiri, intinya gitulah. Gitu. Ini agak berbahaya nih, ini agak berbahaya. Ya. Salah anak punya teman bang. Ini salah pemahaman, cewek-cewek bisa ini Bib, bisa demo ini. Anak punya teman bang, istrinya 3. Istri yang kedua yang mencarikan istri yang pertama. Istri yang ketiga yang mencarikan istri yang kedua. Ditanya kan, bisa seperti itu? Katanya apa? Saya berusaha menjadi suami yang baik. Jadi kalau orang berpoligami itu kan syaratnya adil. Ilam tadilu fawahidatin. Kalau kamu tidak mampu untuk adil, ya satu saja. Dan dia berusaha menjadi suami yang adil. Sehingga akhirnya istri mengatakan, bang kayaknya kamu kalau mau nikah lagi aja, enggak apa-apa. Barangkali kamu bisa bermanfaat juga untuk membantu perempuan yang lain. Seperti itu. Dan itu ada. Dan orangnya teman anak juga itu. Tapi sekali lagi poligami itu bukan kewajiban atau untuk saya itu mubah. Kembali lagi kepada niat. Jadi kalau kita mau berpoligami, maka kembali kepada syarat poligami itu adil. Adil dalam 3 hal: memberikan nafkah, berbagi waktu, memberikan pendidikan agama. Tolak ukurnya kepada istri yang pertama. Kalau kita ngasih nafkah sama istri yang pertama aja nggak bisa, jangan coba-coba poligami, hukumnya haram dan akan menjadi lembah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Endingnya enak bagi perempuan. Hati-hati ya teman-teman ya nangkapnya ya. Jangan ditelan mentah-mentah ini. Ini soal kemarin butuh pemahaman yang butuh memahami masalah ini tuh lebih dalam. Itu nggak bisa kita dengar dari sana, dengar dari sini. Semua kembali lagi ke diri sendiri. Ini serius kalau masalah ini Bib, kalau aku ya nggak berani ngomong banyak karena memang agak sedikit berbahaya walaupun kita tahu hukumnya gitu loh. Takutnya penangkapan orang itu kan beda-beda ya Bib ya gitu loh. Apalagi kalau saya jadi ustadz tuh bang, itu beda bang. Kita buka majelis, pertanyaan diumumkan, artinya bebas gitu loh. Jika kalau kita nggak jawab, malah lebih blunder lagi. Makanya kita punya guru Abi Abdul Baharun yang punya rektor Universitas Ahqaf. Beliau mengatakan, kalau kamu pengen berbicara benar, jujur, keluarkan kepentingan pribadimu di dalam ucapan tersebut, maka kamu akan jujur. Tinggal saya sering bang bahas masalah ini nih, sering banget lah. Dan alhamdulillah mau perempuan khususnya, umumnya laki-laki nerima. Yang paling penting kita membahasnya itu sesuai dengan aturan agama, tidak ada kepentingan pribadi ya. Kalau ada kepentingan pribadi susah. Tapi kalau kita membahasnya sesuai dengan aturan agama, itu insya Allah nggak ada yang protes. Kalau ada yang protes mah itu karena dia tidak mau mengkaji dan tidak mau memahami masalah agama. Tadi ada logi yang nanya, Bib, gimana cara menanggapi kalau hati yang mati, yang udah mati rasa, gitu? Kalau menurut aku sih ngaji ya. Kalau ada orang kayak mati rasa gitu sebenarnya gampang. Ikut aja live-nya Bang Herter. Asik. Mati hati, mati rasa tuh kitanya sendiri teman-teman. Tapi sebenarnya ketika kalian berkomunikasi dengan lawan jenis ya terutama, itu sebenarnya kalian sedang tidak mematikan rasa kalian gitu. Sedang berusaha untuk berinteraksi. Nah kalau interaksi itu nantinya terjadi getaran, sesuatu yang lebih, itu berarti kalian belum mati rasa. Gitu. Itu kalau menurutku ya gitu loh. Ketika kalian benar-benar mati rasa, mati hati, kalian udah nggak mau ngapa-ngapain. Menurutku, namanya udah mati tuh nggak ada yang bisa bikin hidup gitu loh. Namanya juga udah mati. Itu ada lagi yang bertanya kalau misalnya suaminya disuruh sama orang tuanya bercerai, itu hukumnya gimana, Bib?
Makanya Al-Fakir selalu mengingatkan bagi siapapun yang saat ini ya masih jomblo-jomblowati, termasuk Bang Wijaya, baru tahu nih masih jomblo. Ya, boleh ya. Nanti yang memang mau serius nih, Bang Wijaya masih kosong ya. Boleh nanti ya di senggol-senggol, ditabrak-tabrak ya, yang serius tapi ya. Karena Bang Wijaya insya Allah nggak mau main-main. Buktinya aja setiap pagi beliau siap lari gitu. Apalagi nemenin antum untuk membina kehidupan yang lebih baik. Doanya Bib, doanya. Kilas info biar Bang Wijaya senyumnya bisa lebih merkah. Baik, yang pertama setiap mau menikah usahakan belajar ilmu agama. Termasuk permasalahan seperti itu banyak, nggak satu dua Bang, banyak. Anak pribadi di majelis ditanya, datang ke rumah orangnya, yang lewat pas live TikTok juga itu banyak. Sehingga kalau dia sudah belajar ilmu agama dia akan paham. Yang kedua, kalau itu terjadi kepada Anda wahai para suami ya, dan imbasnya kepada Anda para istri, pertama suami tidak usah mengikuti yang diucapkan oleh orang tuanya kalau istri kita solehah baik. Karena di dalam masalah hukum memang sebetulnya seorang anak wajib mengikuti perintah orang tuanya kalau memang istrinya itu nggak baik. Tapi kalau istri kita soleha, istri kita baik, cuma karena memang ternyata mama orang tua kita ini lebih cocok kepada perempuan yang ada di luar sana. Nah, Anda sebagai seorang suami harus bijak di sana, menyampaikan dengan baik, kemudian mengarahkan dengan baik, sehingga nggak usah diikuti. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi tidak boleh taat kepada makhluk yang mengajak kita untuk maksiat, termasuk menceraikan daripada istri kita. Tapi kalau istri kita memang tidak baik, ya maka itu menjadi solusi yang terakhirnya. Allahu a'lam. Gitu ya. Mungkin agak sedikit rumit, bukan rumit sih, mungkin bagi kita yang awam atau belum mempelajari hal itu kayak sedikit bingung ya teman-teman ya. Gitu. Boleh, nanya aja teman-teman yang mau nanya. Kalau belum kebaca bisa di typing ulang karena typingnya termasuk kenceng ini ya teman-teman ya. Makasih ya udah datang, udah gabung, udah meramaikan. Bisa dibantu tap-tapnya teman-teman ya. Bisa di share ulang, posting ulang, atau di repost. Bib mau tanya apa ini? Dia mau cara ibadah dan pahala yang lain saja, tidak harus menikah, gimana aja? Bib, teman saya bilang dia mau cari ibadah dan pahala yang lain saja, tidak harus menikah, gimana jawabnya Bib? Sebenarnya kemarin udah dibahas teman-teman ya. Kalau masalah menikah atau enggak itu sebenarnya sunnah. Salam. Itu pilihan kembali lagi ke diri sendiri. Gitu. Kalau kemarin sebenarnya Bib udah bahas masalah ini. Ya, Bib, kemarin sudah sempat dibahas ya. Jadi intinya kalau kita bisa menjaga diri tidak jatuh kepada yang haram, pacaran dan zina, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak menikah nanti malah jatuh kepada yang haram seperti itu, maka nikah diutamakan. Jadi kembali kepada diri kita. Kalau bisa menjaga, boleh-boleh saja karena ibadah tidak harus dengan nikah. Bib, kalau misalnya dia mau bertanya lewat DM apakah boleh? Boleh Bang. Cuma Ana nih jarang banget Bang buka DM. Iya. Nanti mungkin ini aja. Ana lebih ke WA sih Bang. WA nanti kalau mau tanya boleh nanti DM boleh, karena kalau tanya jawab sama orang Ana lebih di HP Bang. Jadi Ana pakai voice. Jadi orang nanya Ana jawab pakai voice biar lebihnya. Karena kadang Ana kalau jelasin itu Ana kurang serak kalau cuma bilang halal, haram, boleh, tidak. Jadi harus dijelaskan Bang, karena kadang-kadang pertanyaannya A, cuma ternyata nanti merembet ke masalah B dan C, tapi orang itu nggak nanyakan, padahal oh iya ini juga masalah saya. Kadang-kadang gitu Bang. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya ya nanti ya boleh, bismillah. Dan nanti insya Allah anak kasih nomor WhatsApp Ana, nanti dilanjutkan di WA. Bib, saya selalu gagal menikah. Gimana supaya saya bisa diberi kesabaran? Selalu gagal menikah tuh mungkin nggak cuma sekali ya, Libra itu. Tuh nih Bang Harter kayaknya lebih paham, karena Bang Harter suka memainkan ini nih. Sinetron. Kayaknya tahu nih kalau gini-gini biasanya kalau dalam dunia sinetron nih kenapa Bang? Kan ada ini apa namanya? Skenario. Skenarionya. Gimana Bang? Yang mana tadi? Nih. Saya selalu gagal menikah, gimana supaya saya bisa diberi kesabaran? Itu. Saya selalu gagal menikah. Gimana caranya biar bisa saya mendapat kesabaran gitu loh?
Jadi mungkin dia udah kayak putus asa gitu loh Nick. Ya kalau aku sih lebih kayak nggak bosan-bosan sih untuk melakukan itu gitu. Kayak ya intinya kita tuh kayak menarik diri dulu gitu loh. Kita ini kan makhluk sosial gitu kan. Nggak ada bosannya sih berhubungan sama orang kalau menurutku ya. Dan justru itu seru gitu loh. Karena kalau kita nggak jalanin ya gimana kita mau hidup gitu kan. Ya kita menikah mungkin banyak orang yang menikah lagi karena mereka nggak mikir dengan matang. Itu karena nafsu gitu loh. Karena kebutuhan nafsu aja. Bukan karena untuk hal-hal yang misalnya dia memperbaiki. Dia nggak belajar dari ini sebelumnya gitu loh. Dari pernikahan sebelumnya. Makanya dia bisa cerai nikah gitu aja terus gitu. Karena dia nggak pernah belajar gitu. Ini konteksnya tuh gagal menikah tuh jadi gini. Berhubungan dengan seseorang, udah deket, udah mau menikah gagal. Terus nanti deket lagi sama seorang, mau menikah gagal. Konteksnya lebih ke situ nih. Ya pertama ya tadi itu kayak kita kurang membuka diri juga mungkin. Jadi kita kan nggak bisa nyalahin si orang lain juga ya. Kayak misalnya kita deketin orang terus gagal, kita nggak bisa nyalahin, kita koreksi diri dulu gitu. Kayak apa nih kesalahan dari yang sebelumnya, bisa tuh kayak gitu. Jadi jangan pakai nafsu lah. Saya kita koreksi diri, kenapa nih kita gagal. Kebanyakan tuh gagal karena insecure atau karena memang nggak ngerasa setara gitu loh dari semuanya, baik dari fisik, penghasilan. Kadang-kadang itu menjadi tolak ukur kenapa kegagalan gak jadi nikah itu gitu. Karena terlalu berpikirnya tuh terlalu panjang gitu loh. Terus komunikasinya mungkin diubah juga cara interaksinya. Semua bisa berubah kok. Semua bisa dimusyawarahkan kok gitu loh. Jadi misalnya kita gagal, apa nih kekurangan kita? Ya kita benar-benar ngaca diri dulu sebelum kita ngelihat pasangan gitu loh yang akan kita nikahin gitu. Atau kita terlalu memilih juga bisa gitu. Terlalu banyak aturan. Kadang ada juga orang sebelum nikah tuh ngomong kayak gini. Nanti kalau kita nikah, saya maunya gini ya. Saya maunya gini ya gitu. Itu juga salah satu bikin orang mundur gitu kadang. Mungkin itu bukan harta ya, tapi lebih ke sikap dia ngejelasinnya. Oh saya hobinya dunia malam contoh gitu kan. Kalau kamu nggak ini ya udah nggak usah nikah sama saya, bla 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 gitu kan. Terlalu banyak aturan satu sama lainnya gitu. Jadi kalau mikir simpelnya gini aja. Ya itu belum jodoh kita. Ya. Itu bukan yang terbaik buat kita gitu loh. Ketika kita gagal, kita kok mau menikah dengan seseorang, tiba-tiba gagal, itu mikir simpelnya gitu sih. Ini belum yang ini Tuhan tuh belum ngasih nih yang terbaik buat kita. Satu, atau Tuhan belum siap, gue belum siap nih untuk dikasih sesuatu sama Tuhan kan gitu. Mikir simpelnya gitu aja teman-teman. Jadi jangan buru-buru untuk menikah, apalagi usia yang masih di bawah 25, 30, tenang aja gitu. Gak usah gue harus menikah umur sekian, tuh nggak usah. Karena semakin ditunggu, dia akan semakin jauh. Semakin ditunggu, dia akan nggak kelihatan gitu loh. Lepaskan aja, itu nanti kan datang dengan sendirinya. Ketika kita dirasa udah siap, otomatis tuh datang gitu. Nggak usah terlalu dipikirin harus menikah gitu. Kalau menurutku sih gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Ya dengan hal seperti itu, kita mikir seperti itu, kita bisa jadi sabar kok. Oh iya ternyata begini ternyata. Buat apa guys kita menikah buru-buru, pada akhirnya nanti kejadian yang enggak. Kamu belum begitu mengenal dia belum begitu mengenal kamu gitu kan. Tahu-tahu nanti kaget, setelah menikah kaget kok dia begini ya gitu. Dipikirin hal yang seperti itu aja. Itu nggak harus sekian. Kalau aku pertama ngeliat orang ya dari etika sih. Etika itu yang bikin aku ilfil kadang gitu. Jadi makanya yang paling penting tuh aku ngelihat etika gitu loh. Jadi makanya secantik-cantik apapun orang di mata aku, kalau dia nggak ada etika di depan keluargaku, aku bisa ilfil gitu. Bener-bener kayak nggak respect sama sekali gitu loh. Makanya kalau misalnya ada orang yang ngerasa nggak cocok sama aku gitu loh. Padahal mereka mungkin kaya, padahal mereka mungkin cantik gitu. Tapi cara ngobrol mereka gitu kan. Kok sama ya? Iya, maksudnya cara ngobrol mereka, cara berpakaian mereka, terus etika mereka gitu loh. Mereka nggak bisa menempatkan diri, itu bisa bikin aku ilfil gitu loh teman-teman. Jadi
apa ya? Makanya aku bilang kalau prinsip aku ya itu dulu gitu loh. Aku oke lah kita nggak bahas agama dulu gitu loh. Minimal etika dulu gitu kan. Kadang itu juga yang bikin orang ilfil nggak jadi nikah sama kita atau berhubungan sama kita itu gara-gara etika kita. Padahal kita udah ngerasa oh gue udah cantik, gue udah kaya, gue udah apalah gitu kan. Turunannya bagus. Ternyata ada suatu kesalahan yang kita tuh nggak sadar gitu loh. Entah cara ngobrol kita, entah cara interaksi kita gitu loh. Sama keluarganya mereka, sama teman-temannya mereka gitu kan. Aku pernah ngalamin kayak gitu, aku ketemu sama calon lah gitu kan. Tapi ya ada yang membuat aku bilang gitu ya. Cuman dia langsung bilang, oh kalau gue orangnya nggak bisa kayak gitu katanya. Gue harusnya kayak gini kayak ini. Kalau oh ya udah kalau nggak suka ya udah katanya. Ya udah aku tinggal gitu. Jadi egois gitu loh. Di situ ada keegoisan. Mereka nggak mau merubah ya udah. Dari pola hidup gitu kan. Aku belum nuntut kok untuk berhijab, untuk rajin sholat gitu. Aku belum menuntut ke arah situ malah gitu. Aku cuma nuntut etika aja dulu gitu. Cara ngobrolnya, cara berpakaian, cara duduk segala macem. Harus bisa dibedain guys. Kita itu ngobrol sama orang lebih tua gimana, yang seumuran gimana, sama yang lebih kecil gimana. Aku tuh sangat memperhatikan hal-hal kayak gitu loh. Kalau untuk pasangan. Ya, jadi kesimpulannya mungkin anak nyimpulkan dari abang-abang kita nih. Jadi yang pertama, kalau kita mau menikah tiba-tiba nggak jadi, yang pertama tadi sudah disampaikan, anggap itu adalah bukan jodohnya kita. Allah sudah menyiapkan yang lebih baik daripada hal tersebut. Jadi memotivasi diri dulu aja. Kalau bahasa anak muda sekarang mah bagaimana cara bisa move on gitu ya. Jadi dengan kita ini berhusnudon kepada Allah sedang menyiapkan yang terbaik di antara yang baik. Yang kedua, Allah sedang menyiapkan kita waktu untuk berbenah diri, mengevaluasi diri. Karena jangan pernah kita menyalahkan orang, tapi sebelum kita melihat diri kita dulu, kita perbaiki terus. Yang ketiga, kalau seandainya kita sedang memperbaiki diri semuanya, dan kita ketemu sama orang yang agamanya tidak baik, itu mungkin caranya Allah dan kita dapat yang baik. Sehingga Allah tampakkan ada orang dekat nih, Allah tampakkan ini nggak baik, jauhi semuanya. Karena ada orang ya kayak tadi, dia nikah itu hanya memandang kekayaan, kecantikan, ketampanan, nasab, tanpa melihat kepada agama, etika, adabnya itu. Sehingga di saat itu suatu kegagalan, jangan pernah kita mengatakan kayaknya saya nggak bisa nikah. Karena Allah punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Makanya Allah ingatkan, kadang sesuatu yang baik menurutmu belum tentu itu baik menurut Allah. Tapi kadang sesuatu yang tidak baik menurutmu itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kalian merasa capek, kembali lagi ya teman-teman. Kok gue capek ya hidup kayak gini terus? Kok gue diginiin terus itu karena ego kita masih bermain teman-teman. Jadi keinginan Gojek. kita, nafsu dulu kita, dari Gojek ya. ya. Bentar. Itu masih main sebenarnya. Gitu. Ya, jadi jangan merasa capek lah, karena hidup ini udah ada alurnya. Kita hidup tuh udah diatur ya teman-teman. Jadi kita tinggal ngejalanin sebaik-baiknya. Gitu. Intinya seperti itu. Iya, sama-sama. Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya di room ini ya. Bisa dibantu tap-tapnya atau di share ulang, di posting ulang. Tumben mas tuh. Nggak pinter ya, karena apa ya pengalaman sih. Maksudnya kita ngobrol sama kalian tuh juga jadi masukan buat aku gitu teman-teman. Bisa buat jadi bahan pelajaranku gitu, untuk lebih berpikir, untuk lebih berhati-hati gitu. Makasih juga buat kalian loh yang udah typing ngasih masukan. Dengan segala pertanyaannya tuh sangat-sangat membuat kita tuh lebih jadi positif gitu, lebih fresh hidup kita sepertinya gitu. Bang, mungkin ini dari tadi nih Kak Yasa kayaknya berapa kali posting, mungkin anak bacakan sama anak jawab nih Bang ya. Ya boleh. Ini iya, apa hukumnya suami mengatakan suami tidak punya kewajiban dan tidak punya hak menafkahi istri? Ini kadang-kadang di saat suami istri ribut, atau mungkin istri terlalu bernuntut lebih, akhirnya suami mungkin marah, akhirnya suami mengatakan saya sudah tidak punya kewajiban memberikan kamu nafkah, sudah tidak punya kewajiban lagi kepada kamu. Apakah itu jatuh cerai? Dilihat. Itu namanya tolak kinayah yang kita sudah pernah bahas. Jadi cerai itu intinya ada dua. Ada sorry, yaitu katanya jelas baku, kamu saya ceraikan.
Kalau suami bilang kamu saya ceraikan, sengaja tidak sengaja, emosi tidak emosi, bercanda atau tidak akan jatuh. Jatuhnya talak 1. Kalau dia mau kembalikan itu istri menjadi istrinya lagi, cukup suami mengatakan kamu saya rujuk, itu menjadi istrinya lagi. Nggak usah harus ada saksi, nggak usah harus persetujuan istri, nggak usah. Kemudian ada lagi talak cerai namanya kinayah, dikaitkan dengan sesuatu. Contoh saya bilang, kamu kalau keluar pagi ini, kamu saya ceraikan. Ternyata istri keluar, tiba gitu jatuh talak 1. Nah, kalau mau dirujuk seperti tadi caranya. Atau yang kedua, kinayah ini dikembalikan kepada niat kayak tadi. Saya sudah tidak punya kewajiban memberi kamu nafkah. Saya bukan siapa-siapa kamu lagi. Kamu sudah bukan siapa-siapa saya lagi. Nah, itu kalau seandainya diucapkan hanya karena emosi, marah, ngancem, tidak jatuh cerai. Tapi kalau dia sudah niat menceraikan, baru akan jatuh cerai. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bib, mau nanya. Untuk menikah lagi, jadi gini, ada suami istri bercerai, gitu kan, bercerai. Untuk udah talak 3 ya, udah talak 3 nih, udah berpisah secara agama atau secara hukum Indonesia gitu kan, negara gitu. Untuk kembali lagi, untuk misalnya suatu saat mereka ketemu dan yaudah kita baikan lagi, nikah lagi, itu syaratnya apa, Bib? Jadi kayak kalau aku pernah dengar ya, Bibi ya. Kalau aku pernah dengar karena syaratnya yang cewek harus nikah dulu, terus sama orang lain baru bisa balik. Ada juga yang bilang nggak usah, yang penting niatnya gitu. Itu sebenarnya secara hukum agama itu yang paling benar tuh gimana? Kak Devi. Baik. Kalau seorang suami menceraikan talak 1 atau talak 2, belum sampai talak 3, kan itu ada namanya masa iddah, yaitu masa di mana seorang suami bisa merujuk kepada istrinya sampai 3 kali sucian. Istri haid suci, istri haid suci, istri haid suci. Kalau sampai 3 kali sucian suami tidak merujuk, belum talak 3 ini, maka itu akan tertalak secara langsung, talak 3. Kalau otomatis mau kembali, ya. Kalau mau rujuk lagi, cukup akad nikah baru lagi. Cukup akad nikah baru. Kalau talaknya belum sampai 3, baru talak 1 atau talak 2, kemudian tidak dirujuk sampai masa iddahnya habis, yaitu 3 kali sucian seorang perempuan, maka akan tertalak secara langsung, talak 3. Kalau mau kembali lagi, cukup akad nikah baru. Cukup akad nikah baru aja. Tapi yang kedua, kalau talaknya itu sudah sampai 3, mau talaknya langsung 3 atau talak 1, kemudian talak 2, talak 3, maka dia harus pakai muhalil. Bahasanya muhalil, Bang. Muhalil itu apa? Yaitu seorang mantan istri menikah lagi dengan laki-laki di luar sana. Kalau nanti diceraikan, baru mantan suami itu boleh menikah lagi dengan mantan istri, dengan syarat muhalilnya ini, laki-laki yang menikah dengan mantan istri kita, nggak boleh diancam. Jangan pegang-pegang istri saya, apalagi sampai kamu berhubungan badan, awas, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh dikasih batas waktu, kamu cukup 1 bulan aja, nggak usah lama-lama. Kamu jangan hubungan suami istri, nah, itu nggak boleh. Bagaimana kalau seandainya mantan istri kita menikah ternyata nyaman di sana, ternyata nggak mau kembali sama kita, nasib yang dibahas. Amsyong. Jadi nggak boleh sengaja ya. Berarti intinya nggak boleh sengaja. Kamu nikah dulu aja sama dia. Ntar abis itu berapa lama bercerai baru balik sama aku. Itu tidak boleh direncanakan kan ya? Nggak boleh. Ya, ternyata mainnya enak ya kan, nggak mau balik lagi sama kita. Ternyata lebih enak daripada dia gitu loh. Wah, gue enak yang ini, terusin aja lah gitu. Ya, jadi syaratnya itu tidak boleh diancam, wajib hubungan suami istri, dan tidak boleh ditentukan masa cerainya. Jadi gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Bib. Sebenarnya itu pertanyaanku, Bib. Kayaknya ada yang mau jadi muhalil ini, Bang Wijaya. Posisinya dia udah nikah dengan yang lain kok. Udah setahun lebih, hampir 2 tahun gitu. Sorry ya, aku nyelipin pertanyaanku dikit ya guys ya. Pokoknya bagi para perempuan ya, nggak usah khawatir yang belum nikah. Selama Bang Wijaya belum nikah, ada jauh banyak perjuangan lah. Jadi apa namanya,
seharusnya dan sebaiknya itu guys, kalau kita punya pasangan gitu, istri gitu kan, kita nggak ada kewajiban untuk ngenalin ke sahabat kita sih sebenarnya gitu loh. Lawan jenis ya, itu nggak ada kewajiban karena istri itu kan milik kita ya. Jadi nggak ada, misalnya teman kita main ke rumah kita nih, teman aku cowok gitu kan, terus teman kita kan otomatis nanya, istri lu mana gitu, aku pasti jawab, kenapa nanya istri gue gitu, ya enggak, ngobrol aja di sini makan bareng, enggak, istri gue urusan gue gitu. Kalau aku jawab gini, nggak ada kewajiban aku mengenalkan suami kalian ya, suami atau istri kalian ke lawan jenis teman kalian gitu. Jadi itu adalah salah satu setan nanti masuk gitu loh, apapun itu, mau gue paham. bisnis kayak gitu. Makanya gue selama teman sama Anik ini teman-teman ya, dan gue begitu tahu ya misalnya dia udah nikah itu, gue nggak pernah nanya istri dia kok, istri lu mana nih, kayak gimana, gue nggak pernah nggak nih kepo, iya nggak pernah kepo, entah aku udah punya istri, entah punya pacar, entah punya tunangan, dia nggak pernah kepo guys gitu. Gue nggak pernah nanya, memang karena gak urusan gue gitu. Tahu, bukan urusan gue gitu loh teman-teman, walaupun kita temenan ya. Ketika dia ngomong gitu gue cukup tahu, tapi gue nggak pernah nanya-nanya orang mana, terus kayak gimana, coba dong lihat dong, gue nggak pernah selama gue temenan sama dia. Sama. Gitu. Karena gue tahu gitu, kalau gue punya bini, gue juga gak pengen ditanya-tanya guys gitu. Suatu saat aku punya istri nih misalnya, aku juga nggak mau ya, tapi ya udah gitu loh. Itu pelajaranku yang dulu soalnya. Terus ketika pelajaran itu ada, pengalaman itu ada, akhirnya gue terapin ke diri gue sendiri gitu. Makanya sekarang gue nggak pernah kepo gitu. Tadi yang bertanya tentang poligami dalam Islam apa-apa, mungkin DM Habib aja ya guys ya. Tadi ininya udah dijelasin secara ini sih, secara garis besar, secara general. Tadi ada yang nanya gitu kan. Jadi nanti DM aja Habibnya biar dijelasin, soalnya ada juga beberapa teman kita di sini non Muslim kan. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Iya, sebenarnya teman-teman garis besarnya itu sama. Apapun permasalahan hidup kita dalam masalah rumah tangga, dengan orang tua, hubungan dengan tetangga, teman, bahkan dengan diri kita sendiri, sebenarnya garis besarnya itu sama teman-teman. Intinya itu sama, itu. Makanya kalau tadi sebenarnya nyimak dari awal, kita bisa metik apa yang disampaikan Habib gitu kan. Apa yang disampaikan teman-teman yang lain tuh sebenarnya kita harus, bukan harus ya. Jadi kita sedikit lebih tercerahkan gitu loh. Oh, intinya seperti ini, kita harus seperti ini gitu. Intinya sama teman-teman yang ditanya teman-teman tuh sebenarnya ya gitu. Cuman rasa memuaskan diri itu ya gitu. Meyakinkan diri, memuaskan diri. Bener nggak sih? Atau bahkan kadang-kadang kita kayak gini, jawabannya nggak sesuai apa yang gue inginkan lah itu. Iya. Jawabannya nggak memuaskan gue nih, apa yang nggak sesuai yang gue inginkan gitu loh. Gue maunya jawabannya gini. Lah itu coba teman-teman direfleksi diri dulu ya ke masing-masing diri kita gitu. Terus kalaupun ada nih teman-teman punya pasangan suami istri, ketika ada pasangan lain ngajak ketemu jumpa ya kan, ayo kita buka bersama bareng gitu kan, ayo kita ketemu bareng double date gitu istilahnya ya, ajak pasangan masing-masing, suami atau istri masing-masing. Ketika aku ketemu pun juga istri nongkrong sama istri di pojok sana, suami sama suami di sini gitu. Jadi nggak bergabung teman-teman. Jadi nggak ada interaksi kayak istri aku sama suaminya temenku, sama temen lu yang cowok itu. Iya, jadi nggak ada interaksi, nggak ada kebutuhan gitu loh. Kalaupun ada apa-apa, si istri kita kan akan nanya sama kita. Coba dong tanyain sama suaminya gitu loh. Aku yang nanya sama suami kalau istriku ada pertanyaan bisnis, kan bisa ada bisnis gitu kan. Suaminya ada bisnis ini nggak, coba kamu tanyain. Istriku tuh nanyanya ke aku, baru aku tanya ke temenku yang cowok. Nggak ada langsung gitu loh, kayak istriku nanya ke ini, interaksinya nggak boleh gitu. Jadi nongkrongnya di pojok istri, kumpulan para istri nih, ada 4 pasangan misalnya, 4-4-nya nongkrong di pojok sana, yang cowok-cowok nongkrong di pojok sini gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, dia suami atau istri itu saling tanya gitu loh, biar kita saling jadi itu takutnya itu terjadinya hubungan gitu loh, nanti tuker WA gitu loh. Mana nomor istri lo yang kemarin kan nanyain bisnis gue gitu loh. Bisa aja temenku ngobrol kayak gitu. Kan lo nggak ngerti katanya. Nah itu dihindari ya teman-teman ya. Gitu. Ini sebenarnya kita kalau masalah, maaf ya teman-teman, kalau ego suami kita tinggi atau gimana caranya itu sebenarnya garis besarnya sama nih ya teman-teman ya. Yang kita agak lebih fokus ke ini, kayak masalah gini nih. Tentang kehidupan ya, karena kalau untuk masalah yang seperti itu sebenarnya kita udah tahu jawabannya teman-teman. Itu
Kembali lagi ke diri sendiri. Laki-laki selingkuh itu yang dicari apa sih gitu loh. Laki-laki selingkuh itu yang dicari apa? Coba teman-teman yang cowok nih, yang di bawah, mungkin punya pendapat nggak? Sebenarnya laki-laki selingkuh itu yang dicari apa gitu? Sebelum kita jawab, coba teman-teman yang di bawah nih, kita interaksi ya. Antara kita yang di atas sama teman-teman yang di bawah, coba kita interaksi. Seorang laki-laki selingkuh itu yang dicari apa? Nanti aku balik nih, ketika si istri selingkuh itu yang dicari apa? jadi biar adil teman-teman. Kalau istri selingkuh itu yang dicari apa? Kalau yang cowok biar jawab sesuai porsinya, yang cewek biar jawab sesuai porsinya gitu. Jadi yang selingkuh tuh sebenarnya bukan cuma cowok guys gitu. Cewek pun bisa juga melakukan hal itu gitu loh. Tuh, cewek duluan yang jawab kenyamanan ya sama. Ketika kalian menjawab kenyamanan yang dicari, sebenarnya sama, cowok pun juga jawabnya juga seperti itu, kenyamanan. Dalam apa? Dalam segala hal. Kalau cowok nafsuan, lah itu juga nyaman. Nafsu itu salah satu dari nyaman. Ketika dia udah nyaman, dia jadi nafsu itu. Salam. Dendam. Ya suami juga bisa. Maksudnya balas dendam gitu. Kak Vita ya bisa. Karena merasa nih, wah gue nggak diperlakukan dengan baik, gue nggak dilayanin dengan baik, itu dendam. Gue nyari yang lain di luar. Sama. Makanya semua itu intinya gini teman-teman, dikembalikan ke diri kita masing-masing. Introspeksi, membaca diri kita gitu. Kalau malam itu baca diri kita, gue melakukan kesalahan apa hari ini ya gitu. Coba seperti itu, makanya nanti jatuhnya kita sama-sama nyaman sih gitu. Izin follow Kak Vita, temanku semua ini follow aja semua. Bang Ana izin dulu ya kayaknya. Iya. Makasih Bib ya, udah masih pencerahan. Kajian jam 10 ini di radio Buya Yahya. Ya, setiap Rabu 2 sama 4 ada kajian di sana jam 10. Perjalanan ke setengah jam nih ke atas. Iya. Ya Bang ya. Dilanjut. Makasih ya Bib ya. Sekali lagi makasih. Sehat-sehat Bib ya. Assalamualaikum. Semoga berkah ya Bib. Amin. Buat kita dan semua, buat Habib juga. Tadi ada teman-teman kayak mau nanya-nanya Bang, enggak apa-apa sudah DM. Nanti cuma anak izin ya ke teman-teman yang DM, mungkin anak terus terang Bang nggak pernah buka DM jarang banget. Sama. WA aja jarang, kadang-kadang mana sudah WA belum dijawab, ada yang seminggu 2 minggu. Jadi kadang-kadang tutup Bang. Makanya Anak bilang sama teman-teman kalau ada yang WA Anak 1 jam Anak nggak balas telepon. Karena kan ada pemberitahuannya lebih gampang tuh Bang di bawah. Jadi nanti tinggal DM aja. Tapi Anak izin nanti Anak cuma ngasih nomor WhatsApp. Nanti paling di WA. Nah, silakan tanya. Atau nanti mau telepon atau nanti mau voice bebas ya, tapi nanti Anak izin jawabnya pakai voice nanti di situ. Iya. Bang. Semuanya Anak izin. Makasih ya Beb ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.